guna anggaran dalam arti bukan eksekutif dalam melaksanakan eksekusi kebijakan pemerintah desa. Tapi BPD bertugas dan berkewajiban memberikan rekomendasi saran beserta melaksanakan monitoring pun juga melaksanakan evaluasi atas segala pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu mengadakan rapat dan kegiatan bersama antara kedua belah pihak seyogianya bisa menjadi satu budaya yang akan kita pelihara ke depan. Karena tentu ketika kita akan ada dinamika perbedaan-perbedaan yang akan dihadapi. Oleh sebab itu kita berharap bahwa perbedaan-perbedaan cara pandang maupun perbedaan-perbedaan dalam melihat suatu kondisi untuk melaksanakan suatu kebijakan anggaran maupun kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa kita rumuskan dan kita turun rembuk bersama. Ketika persoalan kita hadapi seolah-olah tidak menemui titik temu, kita bisa kembali kepada peraturan yang mengatur itu saja. Jadi tidak mungkin BPD bertindak selayaknya eksekutif pemerintahan desa, begitupun juga pemerintah desa memberikan satu pandangan bahwa BPD memang tugasnya sedemikian yang sudah diamanatkan oleh undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Pertama yang harus kita laksanakan ketika kita ingin merumuskan sesuatu, kita tidak bisa mengambil cara pandang yang terlalu umum. Artinya memandang sesuatu hanya sebatas cara pandang dari satu sisi. Ketika merumuskan kebijakan pemerintah desa untuk 1 tahun ke depan, bahkan untuk 5 tahun yang berkelanjutan, tentu harus dengan bijaksana dan secara seksama. Pertama, melihat secara rasional, apa yang kita putuskan itu rasional atau tidak. Nah, apa yang kita putuskan itu cukup memenuhi syarat untuk memberikan rasa adil terhadap itu sendiri. Jadi kita tidak usah malu-malu bahwa merumuskan kebijakan 1 tahun ke depan yang kita bicarakan adalah kepentingan. Adapun kepentingan yang akan kita bicarakan adalah kepentingan yang bagaimana bisa mendasari kepentingan-kepentingan yang bisa kita sepakati bersama untuk kebaikan masyarakat Desa Karangosong itu sendiri. Saya menyarankan ada 3 hal bagaimana merumuskan keuangan desa agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, begitupun juga dengan manfaat dan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pertama, menggunakan keuangan desa harus bisa bersifat ekonomis. Ini rumus dalam ilmu ekonomi. Ekonomis itu ketika memang ada hal yang lebih murah dari pembelian barang atau jasa, ya kita ambil secara murah dan memang memenuhi syarat. Yang kedua, kebijakan itu bisa bersifat efektif. Artinya jangan sampai kita membuat program kebijakan yang pada akhirnya akan terlihat itu tidak berdampak maksimal. Artinya dalam hal ini kita sudah mengetahui kalau merumuskan kebijakan keuangan biasanya penyakit dalam birokrasi adalah ketidakefektifan program. Dalam tanda kutip banyak kebocoran-kebocoran yang tidak perlu, yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan lebih banyak untuk kemaslahatan yang kita berikan. Pada akhirnya terdapat kebocoran-kebocoran anggaran yang efektivitasnya kurang terlihat.
dan juga harus bersifat efisien. Nah, itu 3 faktor penting dalam merumuskan kebijakan keuangan desa. Rumusnya 3E, ekonomis, efektif, dan efisien. Kita mungkin akan bisa berdebat panjang tentang bagaimana yang benar, tapi setidaknya kita bisa merumuskan bagaimana yang baik. Kalau memang kebenaran itu tidak bisa kita dapatkan secara utuh untuk bisa menyamakan cara pandang kita, tapi kita bisa menyamakan cara pandang kita terhadap satu hal yang memang benar-benar baik untuk masyarakat dan warga Karangsong itu sendiri. Berkaitan dengan Musrembang yang saya ketahui dan saya pahami, Musrembang yang akan dilaksanakan besok perlu kita perhatikan betul bahwa pertama, desa itu mempunyai hak otonomi keuangan. Jadi sumber keuangan dari dana transfer yang diberikan pemerintah itu merupakan hak otonomi yang akan dikelola secara mandiri, yang dirumuskan oleh masyarakatnya sendiri, yang dirumuskan oleh lembaga dan unsur pemerintahan yang ada di desa untuk membuat kebijakan program yang diperlukan secara fakta dan existing oleh masyarakat. Dan yang kedua, mungkin agenda besok itu ada beberapa hal yang akan dibawakan sebagai aspirasi kepada kecamatan atau pemerintah kecamatan selaku supervisi atau pengawas supradesa, pengawas atau di tingkatan di atas desa itu mengakomodir segala kebutuhan, usulan atau rekomendasi pembangunan yang ada di tiap-tiap desa. Nah, yang saya pahami bahwa nanti dari usulan yang akan dibawa oleh desa ke kecamatan, sumber dananya tentu dari pemerintah kabupaten, bukan dari dana desa. Itu yang saya pahami. Nah, kalau pada saat kondisi sekarang ini pandemi, memang hak otonomi desa itu sedikit terkikis dengan adanya peraturan pemerintah yang langsung menginstruksikan bahwa dana desa harus digunakan dengan kriteria dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah yang berkaitannya dengan penanganan COVID maupun hal-hal lain yang dikatakan bahwa untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi ada 2 hal. Pertama, ada dana desa yang memang dirumuskan oleh pemerintah desa sendiri. Yang kedua, Musrembang itu akan membawa usulan program, kegiatan atau pembangunan yang ada di desa, diberikan ke kecamatan dan kecamatan akan mengolahnya sehingga nanti dana sumber untuk pembangunan yang nanti terserap atau diberikan atau dikucurkan ke desa-desa itu sumbernya dari kecamatan, bukan dari desa. Maka oleh karena itu harus kita bedakan. Walaupun nanti hasil daripada Musrembang itu ada semua yang memang sebetulnya sudah ada di Musdus pada saat penyusunan RPJM, saya yakin tidak akan jauh-jauh daripada usulan yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu kita juga harus kembali kepada apa yang sudah kita sepakati secara rencana besar di Desa Karangsong. Usulan itu paling prioritas jangan sampai keluar daripada RPJM Desa, karena tentu penggalian daripada seluruh aspirasi pembangunan dan program-program yang ada di masyarakat tentu sudah ada di RPJM Des. Dan kemungkinan besar Musrembang Des yang nanti akan disusun dan dilaksanakan besok pun akan mengambil atau menggali dari RPJM Des yang sudah ada, karena RPJM Des adalah track daripada pembangunan desa untuk jangka 6 tahun ke depan. Kitabnya seperti itu. Makanya ketika menyusun anggaran, ketika ada program-program yang sepertinya kurang inovatif, kita kembali kepada RPJMD. Apa yang sudah tertuang
dan apa yang sudah kita sepakati dalam Kitab Besar Pembangunan Desa Karangsong secara 6 tahun. Nah, berkaitan dengan pendapat umum ketika kita dihadapkan dengan suatu pandangan bahwa kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan desa dengan memberikan seluruh kebutuhan masyarakat, karena setiap wilayah dan elemen masyarakat pasti akan menuntut masing-masing diadakan pembangunan ataupun diadakan program yang berskala rigid kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada di Desa Karangsong. Tapi kita bisa mempertimbangkan secara rasional bahwa kita bisa menghitung secara statistik penggunaan anggaran dana desa dari jangka waktu 6 tahun sebelumnya, sebelum Pak Bukadbari, itu bisa dikalkulasikan, pemerataan itu akan terasa. Jadi misalkan dari pertama kali Pak Kudulo dengan dana desanya sampai purna tugas itu bisa terhitung penyerapan dari dana itu akan kemana saja dan ke wilayah mana saja. Kebetulan anggota BPD dari berbagai wilayah hadir, walaupun -2, tapi kita bisa sama-sama melihat. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang tidak menikmati kue pembangunan sama sekali. Yang kita harus perjuangkan tentu dalam arena politik anggaran terutama adalah orang lemah. Karena orang lemah itu tidak punya akses, tidak bisa menyuarakan kebutuhannya, tidak ada yang membantu untuk membackup kepentingan kehidupannya. Karena orang-orang yang biasa tampil di desa, biasa orang yang tampil di musyawarah, orang yang mungkin punya kedekatan kekerabatan di antara kita yang ada di sini, mungkin bisa menitipkan kepentingan bahwa kebutuhan keluarga kita kurang ataupun kelompok di wilayah saya perlu disentuh dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita jaga, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan kebutuhan umum. Memang sangat sulit dalam prakteknya, di dalam pola kerja pemerintahan itu akan selalu ada kepentingan yang mendukung atau mendorong di belakangnya. Nah, itu memang harus kita bisa sedikit lincah untuk bisa memainkan peran, sehingga kita tidak melukai atau mencidrai siapapun ketika kita membuat kebijakan ataupun menyusun keuangan yang akan kita kerjakan 6 tahun ke depan. Jadi pada dasarnya saya hanya berusaha memberikan sedikit pandangan daripada apa yang saya ketahui dan saya pahami, bahwa menyusun melaksanakan pembangunan desa tidak terlepas daripada bagaimana kita menyusun keuangan desa sebaik mungkin. Bukan sebenar mungkin, tapi sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga semua merasa ikut menikmati kue pembangunan dengan adanya dana desa maupun sumber keuangan lain yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kabupaten. Jadi itu dari saya. Jadi untuk Musrembang Des, nanti saya hanya menitipkan pesan siapapun ketuanya, karena memang saya juga pernah mengikuti acara Musrembang Des di kecamatan. Usulan itu banyak sekali, Pak Ulis ya? Iya. Sampai senderan ini kali ya? Ya kali kan ya? Senderan kali apa gitu tak? Ya, diusulkan. Maksudnya itu diusulkan dalam skala bantuan keuangan yang akan dikucurkan oleh pemerintah, bukan dari penggunaan dana desa. Nah, oleh karenanya dana desa di tahun 2022 memang sudah diatur melalui peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang 40% untuk PLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan COVID,
dan sisanya 32% untuk fisik dan juga kebutuhan lain seperti barang dan jasa atau biaya lain, seperti posyandu dan lain-lain untuk biaya jasa. Jadi walaupun masih sisa sedikit yang masih bisa kita rumuskan, kira-kira ya bisa mantep lah, kira-kira bisa mantep, bisa disepakati, karena tidak mungkin juga toh saya ini tetap mengakomodir semua keterwakilan BPD di setiap wilayah. Pasti ada usulan dan pandangan dan rekomendasi yang mungkin akan diberikan oleh anggota BPD juga di malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya awalan daripada menanggapi materi pertama tentang Musrembangdes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.